Shalom, saudara-saudaraku, satu sukacita yang besar kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui online. Saya selalu berdoa, Tuhan selalu memberikan kekuatan penyertaan di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku, setiap orang di dunia ini tidak ada yang kebal terhadap krisis, termasuk kita anak-anak Tuhan atau orang percaya, karena setiap orang mau tidak mau harus atau sedang melaluinya, persis seperti saat-saat seperti ini. Dalam situasi keadaan seperti ini, tidak sedikit membuat orang menjadi stres, bingung, dan takut menghadapi hari esok atau masa depannya. Bagaimana saya harus makan bulan depan karena mungkin orang itu sudah kehilangan pekerjaan. Ini tidak hanya melanda orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan orang percaya pun, anak-anak Tuhan, mengalami hal yang sama. Stres, bingung, serta ketakutan. Dan banyak di antara kita mulai bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Banyak orang bertanya, Tuhan, bukankah aku ini anakmu? Aku sudah rajin berdoa, aku rajin ke gereja, aku rajin beribadah dalam persekutuan. Bukankah aku ini anakmu, Tuhan? Bukankah aku selalu melayani Engkau, Tuhan? Itu yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kita, anak-anak Tuhan. Mengapa justru ini menimpa saya ketika wabah terjadi? Saudaraku, berhenti bertanya-tanya kepada Tuhan. Yang pasti, semua rancangannya selalu baik bagi kita. Percayalah. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan dipermalukan. Elohim tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh pengharapan. Itu janji Elohim. Saudaraku, krisis itu tidak selalu buruk. Sebaliknya, krisis juga menunjukkan suatu titik yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang ketika seseorang sanggup atau kuat menghadapi krisis tersebut, atau dia sanggup atau kuat mengatasinya. Oleh karena itu, krisis dapat juga membawa kesempatan, tapi juga bahaya. Waktu orang-orang mencari jalan keluar untuk menanggulangi krisis, mereka dapat memilih jalan kehancuran, atau mereka juga dapat memilih jalan keluar yang lebih baik untuk menanggulangi masalahnya. Saudaraku, yang paling berbahaya adalah ketika seseorang melalui fase krisis ini, mereka dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dan putus asa, sehingga orang tersebut tidak mampu lagi mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, sehingga keadaan tersebut menghancurkan orang tersebut. Saudaraku, jika Tuhan izinkan wabah ini terjadi, bukan berarti Dia sedang menghukum dunia ini. Bukan berarti Dia sedang menghukum kita, tetapi Dia sedang mengingatkan kita bahwa engkau masih perlu Tuhan. Jangan ada seorang pun di antara kita yang melalui tindakan, melalui sikap kita menjadi begitu sombong, seolah-olah kita tidak perlu Tuhan. Di mulut kita katakan kita perlu Tuhan, tapi tindakan kita, sikap kita itu menunjukkan bahwa kita tidak perlu Tuhan. Saudaraku, perhatikan ini. Di luar Tuhan, engkau bukan apa-apa. Haleluya. Saudaraku, kemarin ketika saya merenungkan sesuatu, merenungkan apa yang terjadi, merenungkan firman Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada saya, seandainya kamu saat ini berada di satu gedung yang tinggi bersama beberapa orang jemaatmu, kira-kira apa yang kalian lihat? Kemudian saya katakan, ya Tuhan, ada yang berkata mungkin melihat mobil. Kemudian ada yang berkata, oh aku melihat pohon-pohon. Kemudian ada yang berkata mungkin melihat, oh aku melihat orang-orang berjalan di bawah sana.
Tapi ada juga yang mungkin melihat lebih jauh. Aku melihat tepian langit dan bumi, horizon itu. Saudaraku, kemudian saya bertanya, apa maksudnya? Kemudian Tuhan hanya berkata, aku ingin semua anak Tuhan melihat dari cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Ketika engkau melihat krisis, engkau akan melihat dengan cara pandang berbeda. Cara Kristus memandang. Hari ini ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Pesan yang luar biasa dari satu pribadi yang memiliki jawaban atas setiap masalah. Baik itu besar, baik itu kecil, pribadi satu ini sanggup memberikan jalan keluar. Haleluya, yaitu Yesus. Yesus, Elohim, Bapa kita. Kita adalah anak-anak kesayangannya. Saudaraku, mungkin sebelum wabah ini terjadi, kita terlalu sibuk dengan hal-hal untuk segala keperluan kita. Begitu kita melihat kehidupan kita setiap hari seperti diburu-buru, bangun pagi, seharusnya kita duduk berdoa. Kita enggak begitu, bangun pergi cepat lompat, mandi, kemudian kita bekerja. Demikian juga dengan ibu-ibu, bangun pagi seharusnya ini dia bisa merenungkan firman Tuhan, sebentar enggak langsung lompat ke pasar. Dia katakan, aku harus siapkan makanan untuk suamiku, aku harus siapkan makanan untuk anak-anakku. Begitu sibuk, sehingga kita lupa untuk memberi waktu untuk Tuhan. Saya nggak akan menghakimi Anda, saya nggak akan menghakimi saudara. Saya hanya ingin kita merenungkan seberapa besar perhatianmu atau kasihmu kepada Kristus dibandingkan perhatianmu terhadap segala kebutuhanmu, terhadap segala apa yang kau perlukan. Seberapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Seberapa banyak waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Dia. Dia tidak peduli, saudaraku. Berapa sibuknya engkau dalam pekerjaan, seberapa sibuknya engkau dalam pelayanan, tapi Dia ingin Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat dalam dengan Tuhan. Jangan berikan matamu untuk melihat hal-hal yang buruk selalu. Tapi gunakan itu untuk merenungkan kasih Bapa yang begitu dahsyat. Engkau tidak akan pernah goyah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.